ABH belajar dari mana untuk merakit. Sejak tanggal 3 Desember 2025, polisi telah memanggil ABH untuk menjalani proses penyelidikan kasus bom SMA Negeri 72 Jakarta. Pemeriksaan dilakukan di rumah aman dengan pendampingan penuh oleh kedua orang tua dan kuasa hukum yang bersangkutan. Walaupun ABH telah melakukan 3 kali proses penyidikan, namun hingga kini polisi belum menetapkan mengenai kemungkinan ABH akan dimasukkan ke dalam penjara atau tidak. Polisi juga memeriksa saksi mata seperti siswa dan guru yang berada di SMA 72. ABH belajar dari mana untuk merakit bahan peledak tersebut, di mana ABH membeli beberapa bahan baku tersebut. Nah, termasuk kita akan mendalami terus. Kami akan sampaikan nanti kepada teman-teman sekalian terkait tentang hasil pemeriksaan. Tetapi perlu kita ketahui untuk kita sama-sama menjaga karena anak yang berkonflik dengan hukum ini masih berstatus anak. Sehingga ada beberapa informasi, beberapa data yang tidak boleh kita sampaikan secara vulgar ke teman-teman media ataupun dikonsumsi oleh masyarakat. Tapi kemungkinan akan ditahan Pak nanti Pak? Ya ini kita lihat, kan masih berjalan pemeriksaan saksi-saksi termasuk lapor digital forensik, termasuk terkait tentang labkrim, terkait bahan peledak, semua akan diperiksa, termasuk dari JIPO, termasuk dari saksi-saksi pihak sekolah, semua akan. Usaha kosmetik merupakan usaha strategis dan potensial bagi perekonomian Indonesia. Namun, peningkatan aktivitas jual beli kosmetik kerap disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab dengan modus pelanggaran meliputi kosmetik tanpa izin edar, mengandung bahan berbahaya, kadaluarsa, penggunaan tidak sesuai definisi, dan kosmetik impor tanpa SKI dan PIB. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM melakukan intensifikasi pengawasan kosmetik jelang akhir tahun 2025 secara offline dan online dengan total temuan mencapai 1,86 triliun rupiah. BPOM menemukan berbagai pelanggaran dan kejahatan produksi serta distribusi kosmetik ilegal dari 108 merek yang didominasi produk impor. Dalam rentang waktu 10 November sampai 21 November, setelah kita lakukan olah perkara dan semuanya, hari ini kita umumkan. Dan ternyata nilai ekonominya 1,866 triliun rupiah. Tentu ini adalah angka yang besar. Terus modusnya paling penting, pertama tidak memiliki izin edar, kemudian mayoritasnya adalah impor, dan importasi tadi itu juga tidak memiliki surat keterangan impor dan tidak memberikan pemberitahuan importasi. Kemudian sebagian juga mengandung zat-zat yang berbahaya. BPOM pun memberikan sanksi administratif bagi pelanggar seperti perintah penarikan, perintah pemusnahan, penghentian sementara, dan pencabutan izin edar. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan warga penerima bantuan sosial pemerintah di Kabupaten Bantul, Yogyakarta dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial. Penerima bansos dinonaktifkan karena diduga menyalahgunakan dana bantuan pemerintah untuk bermain judi online. Kabupaten Bantul menduduki peringkat kedua di daerah istimewa Yogyakarta yang warga miskinnya dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial dari semua bantuan sosial. Penonaktifan ini merupakan tindak lanjut dari pemadanan data oleh Kemensos dan PPATK. 1.711 warga miskin di Bantul dinyatakan terafiliasi dengan akun judi online sehingga mereka dinonaktifkan dari daftar penerima bansos. Baik PBI, BPJS Kesehatan, PKH, BPNT, dan BSPS. Penonaktifan data dilakukan oleh Kemensos, sedangkan Dinsos Kabupaten Bantul hanya mendapatkan pemberitahuan dari Dinas Sosial DIY. Sejauh ini sudah ada 20 warga miskin yang melakukan klarifikasi ke Dinas Sosial Bantul mengenai penonaktifan dari daftar penerimaan bansos. Dinsos tidak dapat berbuat banyak selain meneruskan informasi dan pengusulan
pembukaan blokir ke Kemensos. Adapun pembukaan blokir hanya bisa dilakukan oleh pihak Kemensos. Terima kasih masih di Sindo Malam. Pemirsa, warga korban banjir bandang di Kuala Simpang, Aceh Tamiang berebut bantuan pakaian dan makanan. Akibat penyaluran bantuan yang belum merata, tak sedikit warga yang pulang dengan tangan hampa. Ratusan warga korban bencana banjir di Kuala Simpang, Aceh Tamiang berebut bantuan yang disalurkan. Hal ini terpaksa dilakukan lantaran para pengungsi masih sangat kekurangan pasokan bantuan seperti sembako dan pakaian. Dan sedikit juga warga yang harus pulang dengan tangan hampa karena kehabisan pasokan. Selain sembako dan pakaian, warga juga masih membutuhkan bantuan lain seperti makanan siap saji dan obat-obatan. Bantuan sedang disalurkan ini seperti apa ya? Ya, bantuan disalurkan ya apa adanya ya. Ya kadang bantuan dari masyarakat. Kalau dari pemerintah kami itu masih minim. Karena kantor-kantor sini juga pada kena juga kan. Jadi yang bekerja pun nggak ada gitu Pak. Kalau rumah kami ya nggak bisa pulang kami selama ini. Lumpur itu terlalu tinggi. Kalau mau masuk ke rumah juga kami nggak tahu mau bersihkannya itu dari mana. Awalnya kami untuk bekerja itu nggak ada Pak. Jadi kami ya ngungsi-ngungsi, kalau sembako kalau yang dapat, kalau yang nggak ada gitu. Warga berharap bantuan dari pemerintah bisa segera diterima untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Dari Aceh Tamiang, Salam Pulungan, Dede Rudi, iNews melaporkan. Akses jalan terputus total pasca banjir bandang. Warga desa Sikundo, Aceh Barat harus bertaruh nyawa menyeberangi sungai deras hingga melewati tebing terjal. Banjir bandang bukan hanya merusak jalan tetapi juga memisahkan warga desa Sikundo, Aceh Barat dari aktivitas sehari-hari. Untuk keluar desa, mereka harus menyeberangi sungai menggunakan ban dalam mobil. Sebagian warga terpaksa memilih jalur hutan yang sangat berbahaya. Arus deras, tebing terjal, dan pekatnya lumpur tak pernah menyurutkan langkah karena di seberang sungai ada makanan, obat, dan harapan untuk bertahan hidup. Meski bantuan logistik pasca banjir sudah disalurkan, pemulihan akses jalan menjadi kunci utama agar kehidupan warga kembali normal usai dilanda bencana banjir. Dan fokus kita hari ini sedang menurunkan alat berat ke sana, menerobos jalan. Targetnya dalam seminggu ke depan itu bisa tembus, tapi harus kita pindahkan aliran sungai, ada 3 titik. Nah, begitu alat sudah di sungai sekarang, air meluap lagi. Warga berharap proses perbaikan berjalan cepat karena kondisi terisolir tidak hanya menghambat aktivitas ekonomi, tetapi juga membuat pelayanan kesehatan dan pendidikan terganggu. Dari Kabupaten Aceh Barat, Aceh, Afsah iNews melaporkan.